Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, ikhwan bin azani Allah wa yakum, kita lanjutkan masuk di pelajaran yang ke-19 ya. Ad-Darsut Tasi' Asyar. Ad-Darsut Tasi' Asyar atau pelajaran yang ke-19. Di sini ada percakapan antara mudir dan juga mudaris. Antara mudir dan juga mudaris. Kita baca terlebih dahulu ya. Saya menjadi mudir, jenengan sebagai mudaris. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi asarahu taliban jududin. Tulabin jududin ya. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min baladin mukhtalifatin. Minhum salatu tulabin min Filipin. Wa arba'atu tulabin min Yabani. Wa talibani min Sin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amrika. Na'am, fihi sab'atu tulabin min Afrika. Ahum jududun. La hum udara. Kam taliban fihi min Urubba. Fihi sab'atu tulabin min Afrika wa thamaniyatu tulabin min Albania. Wa sittatu tulabin min Faransa wa sittatu tulabin min Czechoslovakia. Syukran ya Syekhu. Baik. Ini pelajaran yang ke-19 tentang angka ya, yaitu angka 1 sampai angka 10. Angka 1 sampai angka 10 dan juga tentang benda, bagaimana cara penyebutannya dalam bahasa Arab. Kalau kita sebutkan benda ini diikuti dengan angka, misalnya 10 buku, 5 rumah dan seterusnya ya. Itu kita pelajari di bab 19 dan 20. Kita mulai dari bab 19 dulu. Kita terjemahkan kam taliban jadidan. Ya. Oh, nanti panjang, Pak. Tadi bacanya aja masih banyak yang salah. Di rumah nanti dilatih lagi ya. Biar tidak terbuang banyak waktu kita ya, efisiensi yang jenengan bisa lakukan di rumah, yang jenengan kerjakan di rumah. Jadi di sini kalau bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin jenengan paham kaidah-kaidahnya atau teorinya. Kita artikan kam taliban jadidan, berapa murid yang baru. Berapa murid yang baru. Nah, kam di sini ini kam pertanyaan ya. Kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah yang punya makna bertanya, berapa kan gitu. Nah, talibannya itu nanti kita pelajari di jilid seterusnya ya. Tapi kemarin kan sudah kita bahas. Taliban di sini namanya adalah tamyiz. Cuma penjelasan tamyiznya itu nanti di jilid setelahnya aja. Yang penting jangan pahami dulu taliban di sini artinya adalah tamyiz. Dia harokatnya di sini fathah ya. Baik, kemudian jadi dan naat sifat. Berapa murid yang baru? Berapa murid yang baru? Fi faslika ya syekhu, di kelas Anda wahai syekh. Di kelas Anda wahai syekh. Fihi, di dalamnya, dhamir hi kembali ke mana? Faslun ya. Asyaratu tullabin jududin. Di kelas ada 10 murid baru. Nah, ini cara penyebutan 10 murid baru ya, 10 murid ini asyaratu tullabin jududin. Sedangkan terjemahkan dulu aja, nanti kita jelaskan kaidahnya. Asyaratu 10, tullabin murid, jududin baru, jamak dari jadid. Di kelas ada 10 murid baru. Baik, kemudian min ainahum, dari mana mereka? Akulluhum, apakah mereka semua? Di sini apakah mereka semua min baladin wahidin,
dari satu negara. Ingat ya, baladin mufrad, jamaknya bilad. Jadi cara bacanya harus dibedakan. Min baladin wahidin, dari satu negara. La, tidak. Hum, mereka. Min biladin mukhtalifatin. Min biladin mukhtalifatin, dari negara yang berbeda-beda. Nah, bilad ini bentuk jamak, taksir, kan mu'anas. Maka mukhtalifatin dia juga mu'anas. Maka di sini biladin kasrah, mukhtalifatin juga kasrah. Minhum, ya, di antara mereka, ya, di antara mereka, hum, karena hum kembali ke tulab, ya. Di antara mereka salah satu tulabin minal Filipini. Salah satu tulabin minal Filipini, 3 murid dari Filipina. Cara menyebutkan 3 murid, salah satu tulabin. Wa arba'atu tulabin minal Yabani, dan 4 murid dari Jepang. 4 murid dari Jepang. Wa talibani minas Sini, dan 2 murid dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan 1 murid dari Malaysia. Baik, afi faslika, apakah di kelas Anda tullabun, ada murid-murid? Apakah di kelas Anda ada murid-murid min Amerika, dari Amerika? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika, di kelas ada 7 murid dari Amerika. Kata Pak Kepala, ahum jududun, apakah mereka baru? La hum kudama, tidak, mereka murid lama. Kudama itu jamak taksir dari qadim. Qadim nggih, artinya lama. Kalau jududun itu jamak taksir dari jadid. Kemudian kam taliban fihi min Uruba, berapa murid yang di kelas yang dari Eropa? Berapa murid yang di kelas yang dari Eropa? Kata Pak gurunya, fihi khamsatu tullabin min Inkaltara, di kelas ada 5 murid dari Inggris. Ada 5 murid dari Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania, dan 8 murid dari Jerman. 8 murid dari Jerman. Wa sittatu tullabin, dan 6 murid dari Faransa, Prancis. 6 murid dari Prancis. Wa tis'atu tullabin min Yugoslavia, dan 9 murid dari Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. Terima kasih Pak Syekh. Baik, okay. Kita sebutkan sekarang pada pelajaran yang ke-19 ini yang ingin disampaikan intinya adalah masalah penyebutan angka, okay, 1 sampai 10, dan juga bagaimana kalau kita menyebutkan barang itu jumlahnya 1 sampai 10. Itu nggih. Baik. Nah, perlu dipahami bahwasanya angka dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis nggih. Ada yang muzakkar, ada yang muannas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu sebagaimana dalam atau bahasa-bahasa yang lainnya itu jarang ada seperti itu. Seperti bahasa kita, bahasa Indonesia kan nggak ada. Meja itu dihukumi laki apa perempuan, kan nggak ada. Bahasa Inggris ada nggak? Nggak ada. Bahasa Jawa nggak ada. Bahasa Jerman ada. Ketika kita pernah di SMA itu belajar bahasa Jerman ada. Untuk yang laki-laki namanya maskulin katanya. Kalau yang perempuan namanya feminim. Dikelompokkan juga. Nah, dalam bahasa Arab, laki-laki pengelompokannya bentuknya muzakkar, kalau perempuan bentuknya apa? Muannas. Nah, itu taib. Nah, sekarang kaidahnya untuk yang ke-19 ini, pelajaran yang ke-19 ini yang kita hitung, di sini yang kita hitung itu bentuknya muzakkar dulu. Bentuknya muzakkar dulu. Kalau kita ingin menyebutkan 1 murid, cukup kita sebutin apa? 1 murid, 1 murid talibun. Kita nyebutkan kata talibun sudah punya makna murid, jumlahnya berapa? 1.
Itu nggih? 1. Lah, kita boleh nambahi sifat. Boleh juga talibun wahidun. Artinya sama, 1 murid. Bisa dipahami ya? 1 murid. Jadi kan nyebut talibun, ya, artinya 1 murid. Kalau talibun wahidun juga 1 murid kan gitu. Kemudian kalau 2 murid apa? Talibani. Jadi nyebut talibani sudah punya makna apa? 2 murid. Boleh juga ditambahin naat. Talibani ifnani juga boleh. Artinya apa? 2 murid. Jangan bilang talibani 2 murid, talibani ifnani juga 2 murid. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, untuk kata yang kedua ini, wahidun dengan ifnani, ini adalah naatnya talibani, naatnya talibun. Bisa dipahami? Nah, kaidah untuk angka 1 sama 2 itu ini adalah sifat untuk kata yang pertama. Ini sifat untuk kata yang pertama. Baik. Nah, sekarang kalau mulai dari 3 murid, cara nyebutannya adalah salah 1 tulabin. Salah 1 tulabin. Seperti itu. Salah 1 tulabin. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah tulab mufradnya apa? Talib. Begitu. Talib muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, kalau makdudnya kan ini yang dihitung kan? Kalau yang dihitung ini dia laki-laki, maka angkanya harus muannas. Cirinya apa? Angka muannas diakhiri dengan tak marbuthah. Karena kalau angka yang tidak ada tak marbuthahnya itu namanya bentuknya muzakkar, seperti salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, tsamani, tis'un, ashrun. Itu bentuknya muzakkar. Kalau bentuknya muannas, akhirannya ada tak marbuthahnya. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tsamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu kalau bentuknya muannas. Jadi harus berlawanan gitu, guys. Kemudian cara melihatnya, jangan melihatnya di bentuk jamaknya, tapi lihat di bentuk mufradnya. Lihat di bentuk apa? Mufradnya. Dipahami? Tulabun mufradnya apa? Talibun. Nah, talibun muzakkar apa muannas? Muzakkar, maka angkanya harus muannas. Intinya harus berlawanan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk kata yang kedua ini, ya, atau simpan aja. Untuk yang kata pertama ini namanya mudhof. Kata yang kedua namanya adalah mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih, aturan kita apa yang sudah kita pelajari? Kita belum belajar masuk loh, Pak. Di sini kita masih kelas 1, jilid 1. Harokatnya adalah kasroh, maka harokatnya untuk mudhof ilaih harus kasroh. Dan mudhof, jangan pahami, mudhof itu tidak boleh apa? Ada al, tidak boleh tanwin. Paham ya? Tidak boleh ada al, tidak boleh tanwin. Taib. Ini untuk kaidah cara penyebutan angka. Jangan buka halaman setelahnya. Tamarinu iqra waktub. Okay. Latihan-latihan, bacalah dan tulislah. Jangan tirukan. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Baik. Kaidah ini ya, ini berlaku untuk angka 3 sampai angka 10. Kalau jenengan ingin menyebutkan 10 murid, asyaratu tullabin.
10 murid. 10 murid. Ingat, kaidah yang ini tadi yang saya sebutkan hanya berlaku angka 3 sampai angka 10. Adapun tadi yang kaidah ini hanya berlaku angka 1 sampai angka 2. Kaidah ini hanya 1 sama 2. Kaidah ini tadi hanya angka 3 sampai 10. Nanti nomor 11 sampai 19 nanti beda kaidah lagi. 20 sampai 99 beda lagi. Nanti 100 ke sana beda lagi, sampai 1000 juga beda lagi. Jadi ada perbedaan kaidah dari beberapa rentan ya. Rentan angka dari 3 sampai 10 beda, 11 dan seterusnya juga beda lagi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada, baik. Ini kalau yang dihitung laki-laki, angkanya apa? Perempuan, angkanya mu'annas. Ingat cirinya kalau angka mu'annas itu di akhirnya apa? Ta marbutah. Baik, sekarang saya minta dari Yusuf. Coba Ustaz. Cari kata, antum sebutkan jumlahnya 1 sampai 10. Bebas. Tapi yang muzakkar dulu. Qalam. Ya. Ayo. Terus? Salah satu aqlam. Terus? Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Thamaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asyaratu aqlamin. Oke, mau Pak? Kitabun. Terus? Kitabani. Terus? Salah satu kitabin. Jamaknya no? Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kitabin. Jamak. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Sittatu 9. Tis'atu kutubin. Asaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Oke. Salah satu abwabin, arba'atu abwabin, khamsatu abwabin, sittatu abwabin, tis'atu abwabin, thamaniyatu abwabin, tis'atu abwabin, asyaratu abwabin. Oke, mau Pak? Belum Pak, nanti jamaknya sighah mutahajjum masalahnya. Kita belum belajar sighah mutahajjum. Yang lain dulu Pak. Gampang yang lain. Maktabun juga nanti sighah mutahajjum Pak jamaknya. Sama. Yang bisa dulu Pawan, yang jamaknya taksir dulu. Tapi yang bukan sighah mutahajjum. Nah, baitun boleh. Oke. Salah satu buyutin, arba'atu buyutin, khamsatu buyutin, sittatu buyutin, sab'atu buyutin, thamaniyatu buyutin, tis'atu buyutin, asyaratu buyutin. Ya, Nasir. Apa? Tajirun, ya, terus? Terus? Lihat.
biladani Mufradnya dulu no. baladun Ya, baladani ya, salasatu biladin ya. arba'atu biladin khamsatu biladin sittatu biladin sab'atu biladin samaniyatu biladin tis'atu biladin Bila biladin asyaratu biladin. asyaratu biladin. Baik, itu nggih. Ini kaidah untuk angka 3 sampai angka 10 nggih. Yaitu yang pertama, kalau yang dihitung laki-laki angkanya harus perempuan. Yang kedua, yang dihitung untuk angka 3 sampai 10 harus diubah ke bentuk apa? Jamak. Ini itu. Kemudian ini sebagai mudhaf, yang angka yang kedua sebagai apa? Mudhaf ilaih. Dikatakan nggih? Hanya berlaku untuk angka 3 sampai angka 10. Jadi jenengan ingin menyebutkan 3 masjid, 4 masjid, 3 pena, 10 pena, 8 buku, itu kaidahnya ini angka 3 sampai angka 10. Adapun untuk angka 1 sampai 2 insya Allah gampang ya. Kata itu sendiri sudah punya makna, jumlahnya berapa? 1. Jenengan ingin mengubah ke jumlahnya 2, maknanya jumlahnya 2 adalah di akhir dengan apa? Tinggal ditambah alif nun. Bisa dipahami? Insya Allah gampang ya, simpel ya. Nah nanti untuk yang bab ke-20, kalau jenengan sudah paham bab 19, bab 20 gampang. Tinggal apa? Dibalik. Tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Nah berarti kalau yang dihitung perempuan angkanya harus laki-laki. Contohnya apa? Thalibatun. Kemudian apa? 2 siswi? Thalibatani. Boleh dengan tambahin sifat wahidatun. Kemudian boleh juga natani. Boleh juga. Kalau 3 siswi gimana cara nyebutinnya? Salasu talibatin. Ingat ya? Kalau kaidahnya, kalau yang dihitung ini perempuan, angkanya harus laki-laki. 1. Kedua, harus diubah ke bentuk apa? Jamak. Yang ketiga, harokatnya ya, ini sebagai mudhaf, ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Jadi harus kasroh. Sampai seterusnya, sampai angka 10. Arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, famani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Nah, ini untuk yang mudzakkar ya. Ini untuk yang muannas. Jadi jangan kalau menyebutkan 3 buku dengan 3 kamar itu beda penyebutannya. Kalau buku berarti kan salah satu kutubin. Kalau kamar salah satu ghurafin. Itu. Salah satu ghurafin. Ingin menyebutkan 4 orang muslim laki-laki. Gimana syaratnya? Arba'atu apa deh? Nanti belum gitu ya. Belum kita belum belajar itu. Yang 4 pedagang aja, 4 pedagang laki-laki. Berarti apa? Arba'atu tujarin. Kalau 4 pedagang perempuan, arba'u tajiratin gitu. Paham ya? Baik, kalau ada pertanyaan silakan.
Ini khusus angka 3 sampai angka 10. Khusus angka 3 sampai angka 10. Latihan nomor 2, Iqra waktu. Sob, sob. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlam. Artinya Saya memiliki 5 buku dan 3 pena, 2 Qaulun lahu sitatu abna. Qaulun lahu 6 anak. 3 Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Kamu berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Aminah? Aku memiliki 4 saudara. 4 Fil usbu'i sab'atu ayamin. Dalam satu bulan ada usbu seminggu. sepekan. Dalam satu pekan ada 7 hari. 5 6 Jadi di dalam komplek ini ada 9 rumah tinggal. 7 Di hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. 8 Kam samanu hadal kitabi samanu sab'atu riyalatin manisatu wanisfun. manisfun. Itu tasdidnya ganti sukun ya. Artinya Berapa harga buku ini? Harga buku ini 7 riyal setengah. Terus 9 Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Dalam kelas ini ada 10 murid lama dan 4 murid baru. 10 Kan kamisan indaka ya Ibrahim indi tamaniyatu kumsanin. Berapa baju yang kau punya wahai Ibrahim? Saya mempunyai 8 baju. 11 recehan ya, pecahan ya. 12 Di dalam kendaraan ini bis di dalam ini ada 10 penumpang. Kamu tahu nggak? Ada paham? Jadi pahami? Alhamdulillah. Tapi jangan ini ya, perbanyak mufradat lagi. Jadi kaidahnya sudah bisa dipahami. Yang selanjutnya jangan memperbanyak menghafal mufradat, karena inti penting juga dalam kita belajar bahasa adalah memperbanyak kosakata. Itu penting ya, memperbanyak kosakata. Nomor 3 sekarang, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'milan menggunakan. Musta'milan menggunakan al-adada al-madhkura. Al-adada al-madhkura, angka-angka yang disebutkan. Angka-angka yang disebutkan bainal qausaini, di antara 2 kurung ya. Sudah ada angkanya, cukup menjenengan lafadzkan. Contohnya, kam kitaban indaka. Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu miliki? Indi, yang jawab mengatakan indi salah satu kutubin, aku punya 3 buku.
Indi salah satu kutubin, aku punya 3 buku. Satu. So, kam itu hilang ya, antum kasih tulisan kam. Akhon itu. Ayo ingat-ingat jamaknya apa, nah, gitu kan. Ya. Kam akhon laka ya Hamidu indi Kok indi kan tadi kan laka kan gitu. Li arba'atu ikhwatin. Ya. Artinya Saudara yang kamu miliki ya Hamid. saudara wahai Hamid. Berapa saudara wahai Hamid kan gitu kan? Ya. Terus? Saya memiliki 4. 5 tadi kira tadi kira. 5 so, ya. Di satu ikhwatin. Ya. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Ya, baik. Terus? Kam aman lagi ya Laila li arba'atu a'mal. A. Apa jawabnya? Arba'atu Baru a'mal. a'mamin. A'mamin. Ya. Kam aman lagi ya Laila li arba'atu a'mami. Ya. Berapa paman yang kamu miliki ya Laila? Berapa paman wahai Laila? Berapa paman ya Laila? Saya mempunyai 4 paman. Ya. 4 3. Kami berenam laka ya Saifu li sitanun amanami. Ya. Berapa putra yang kau miliki? Ya? Aku memiliki 6 putra. Ya, terus? Kam soalan li hadal darsi li tamaniyatu soalin. Kan jamak Pak. Itu yang atas itu loh yang nah ya. Soal jamaknya itu yang atas nih loh. Fi hadza darsi thamaniyatu as'ilatin. Thamaniyatu. Loh, gimana Pak? Kan dilihat mufradnya Pak. Tadi kan saya bilang, walaupun as'ilah kan mu'anas, tapi jangan lihat mufradnya. Mufradnya kan soal lagi apa perempuan? Laki-laki, angkanya perempuan. Jadi jangan perhatikan di mufradnya, jangan lihat jamaknya. As'ilatin. Terus 5. Artinya? Enam. Berapa rial di dalam dompetmu? Saku ya. Berapa rial di dalam sakumu? Di Jika Ana no. Fi jaybi riyalatin.
Artinya di dalam satu buku ada 7 riyal. 7. Tamanu hadal Kitabi. kitabi tamanu asyaratu riyalatin. Asyaratu riyalatin boleh. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Nomor 4 PR ya. Dengan latihan uktub al-a'dada, tulislah angka-angka min salasa ila asyrah dari 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati, dan jadikan setiap kata berikut ini ma'dudan laha, yang dihitung. Jadi jangan diminta untuk menyebutkan 3 sampai 10 buku, 3 sampai 10 pena, 3 sampai 10 pedagang, 3 sampai 10 rajulun, kan itu. Sampai 3 sampai 10 ibnun, kan gitu. Tapi besok pekan depan saya ajak 5 murid misalnya, 3 buku, 9 pena, misalnya gitu, 10 real, paham ya? Dipahami? Jadi jangan harus mikirnya cepat. Dipahami? Insya Allah pekan depan saya nanya satu persatu. Saya ingin jenengan refleks mengucapkan angka tersebut, ya, biar terbiasa sampai refleks, nggak mikir lagi. Berarti jenengan harus hafal bentuk jamaknya. Oleh karena itu kan pernah saya sampaikan, belajar bahasa Arab itu semuanya ada keterkaitan. Oleh karena itu kalau di pertengahan jalan ketinggalan, nggak berusaha untuk ngejar, mesti nggak akan bisa lanjut. Karena apa? Silsilahnya terputus. Kalau terputus nggak akan paham materi selanjutnya. Tapi kemudian al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, ats-tsamanu artinya harga, nisfun artinya setengah, ar-riyal bentuk jamaknya riyalat, ya, real. Al-hafilah bentuk jamaknya hafilat, bis. As-su'al bentuk jamaknya as'ilah, pertanyaan. Al-balad bentuk jamaknya bilad, negara. Al-yaum bentuk jamaknya ayam, hari, ya. Al-kirs bentuk jamaknya kurush, ya, pecahan, ya, recehan. Raqib bentuk jamaknya rukab, penumpang. Qadim bentuk jamaknya kudama, lama. Al-jaibu bentuk jamaknya juyub, kantong atau saku. Uruba Eropa, Faransa Prancis, mukhtalifah berbeda. Almania Jerman, Yugoslavia, Malaysia. Tip, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Tip. Pekan depan insya Allah kita tanya sebelum masuk ke bab 20. Dan juga untuk bab 20 berarti jangan sudah paham. Karena sudah paham bab 19, bab yang ke-20 tinggal apa? Kebalikannya. Tinggal kebalikannya. Yang dihitung perempuan, angkanya laki-laki untuk bab yang ke-20. Ya, Masya Allah, sudah hampir khatam nih. Allahu Ta'ala a'lam. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.